yang telah memuji menyembah Engkau adalah orang-orang yang terbilang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang indah, untuk kami boleh duduk tenang di dalam hadirat-Mu dan mau belajar firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami ucap syukur, kami minta hadirat Allah, roh Allah mencengkeram setiap hati kami, menguasai pikiran kami semuanya, sehingga kami ditundukkan pada otoritas Allah pada malam hari ini, dan biarkan firman Allah ini boleh mengenyangkan setiap kami, dan kami boleh dipuaskan bahkan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih, berkati setiap anak-anak Allah, baik yang bergabung dalam Facebook maupun yang ada dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, kami ada di dalam anugerah yang sama, berkat Allah melimpah atas kehidupan kami, kesehatan yang luar biasa juga terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, protection-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau, malam hari ini berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama amin. Amin. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih bicara tentang seluruh kebenaran, ya. Bagaimana memang rencana Allah ingin membawa kita semuanya kepada seluruh kebenaran tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu jangan menggunakan pikiran Anda. Jangan menggunakan fasilitas yang ada di kehidupan Anda. Hasil daripada persekutuan kita dengan Tuhan, itulah yang menyebabkan kita bisa mengetahui banyak hal di dalam Dia. Kenapa? Ketika kita chatting dengan Dia, ketika kita ngobrol dengan Tuhan, Dia akan ungkapkan, Dia akan singkapkan, Dia akan tuang semua rahasia-rahasia ilahi yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Bapa maupun yang ada di dalam Roh Kudus, semuanya akan diberitahukan kepada kita semuanya. Nah, sekarang Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, karena memang Roh Kudus disuruh atau ditugaskan oleh Bapa turun ke dunia. Selain menolong kita, Dia juga akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melihat ya kelanjutan dari pelajaran kita bersama-sama. Nah, kita lihat Saudara, banyak orang gemar berimajinasi, ya, berimajinasi untuk membayangkan sesuatu, ya, pasti semuanya orang pasti kalau disuruh membayangkan, pasti akan membayangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang elok, sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna, sesuatu yang berarti, ya. Nah, membayangkan, berimajinasi, ya, berimajinasi. Walaupun tubuhnya ada di tempat ini, kadang-kadang imajinasinya bisa melayang-layang sampai ke berbagai penjuru dunia ini. Ya. Nah, Bapak Saudara, walaupun kadang-kadang imajinasi manusia ini belum tentu yang ada yang bisa menggenapinya, ya. Karena apa? Ya, orang berimajinasi kan nggak bayar, ya. Itu Anda bisa lakukan dengan seenak Anda sendiri, ya. Tidak ada yang boleh melarang. Tapi kita perhatikan, bagaimana kata Tuhan tentang masalah imajinasi ini. Apakah imajinasimu yang mampu menebus ya daerah-daerah walaupun Anda tidak pergi ke tempat itu, apakah di sana juga imajinasi Anda juga akan menemukan kebenaran demi kebenaran tersebut? Nah, oleh sebab itu kita akan melihat ya apa kata Tuhan tentang image atau imajinasi ini. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus diajar oleh Tuhan untuk berjalan di atas air, Tuhan Yesus sebenarnya bermaksud menyadarkan mereka bahwa sejak mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebenarnya satu hal yang harus disadari oleh murid-murid tersebut. Pertama, Tuhan Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa mereka sekarang ada di dalam derajat, ya, derajat mereka diangkat sehingga derajat mereka sama seperti Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengizinkan Petrus untuk berjalan di atas air. Kalau Yesus bisa, Anda juga harus bisa. Ya,
Buktinya Yesus bisa, Petrus bisa juga ya. Walaupun Petrus tidak lama sih, tapi pernah berjalan di atas air juga. Artinya Petrus juga bisa berjalan di atas air. Nah, Bapak Saudara, pengalaman Petrus berjalan di atas air ini sebenarnya harusnya menjadi sesuatu yang menarik, ya. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Sebenarnya kita lihat, derajat Petrus itu diangkat. Ketika Petrus itu mengikuti arahan anjuran daripada Tuhan, ketika Tuhan katakan, datanglah. Lalu Petrus dengan iman keluar dari kapal dan dia berjalan di atas air sambil memandang kepada Yesus. Di mana kita lihat posisi, keadaan, kondisinya sama seperti apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Petrus mengalami hal seperti ini? Sekarang kesadaran kita juga seperti itu. Bahwa sebenarnya Tuhan ingin membangkitkan atau menyadarkan kita bahwa sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, derajat Anda sudah diangkat setara dengan Yesus. Ya, siapa Yesus? Sang Pencipta itu loh. Ya, nah itu menyadarkan murid-murid Tuhan juga untuk mau berpindah daerah berpikir. Bukan sebagai manusia yang terbatas lagi, tetapi memasuki pikiran Kristus. Ya, itu berarti memasuki pikiran Allah, dimensi pikiran Allah yang hidup di alam roh. Ya, nah pikiran Allah yang di alam roh itulah yang disebut 90% kapasitas daripada otak manusia. Ya, 90% daerah berpikir di dalam otak manusia itu seharusnya diisi oleh pikiran-pikiran Kristus dari alam supranatural. Ya, nah Bapak Saudara, firman Tuhan berisi tentang segala yang tidak terbatas dari pikiran Allah. Bila kita baca dengan iman dan pengertian bahwa kita juga berpikiran seperti Allah, sekarang firman dapat menjadi makanan untuk mengisi otak manusia itu dengan pikiran-pikiran Allah. Amin. Nah, Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu, orang yang gemar, orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berisi tentang segala yang tidak terbatas, unlimited. Dari pikiran Allah itu, kalau Anda sedang membaca firman, baca firman dengan iman, dan tangkap pengertiannya, ya, disitulah nanti Anda mulai membayangkan, Anda mulai boleh membayangkan bahwa diri Anda sebenarnya ada seperti apa yang ditulis oleh firman tersebut. Jadi kalau Anda membaca kisah tentang Tuhan Yesus, kira-kira Anda ya mau menempatkan diri Anda sebagai siapa? Ya, contoh gini. Kita baca nih tentang Bartimius yang buta ya. Itu cerita klasik yang sangat menarik semuanya. Ya, di mana di situ ada tokoh Bartimius yang duduk minta-minta dan menjadi perhatian banyak orang. Lalu orang-orang yang melewati Bartimius itu sekedar kasihan melihat kondisi Bartimius yang buta itu, dia kasih berkat kepada si Bartimius itu. Ya, nah lalu datanglah Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan si Bartimius yang buta itu. Dia celikkan matanya, lalu jadilah sembuh si Bartimius itu. Kalau Bapak Saudara baca firman Tuhan dalam perikop itu, di mana ada kebanyakan orang yang hanya menjadi penonton, ya, melihat ada dua tokoh peran penting di situ, Bartimius dan Tuhan Yesus. Anda mau jadi siapanya? Selalu orang menarik diri untuk menempatkan dirinya untuk menjadi Bartimiusnya. Ya. Jadi setiap datang pada Tuhan, oh Tuhan, saya ini seperti Bartimius yang buta, tolong Tuhan. Selalu begitu ya.
Ya. Nah, kenapa Anda tidak menempatkan diri Anda, ya, memposisikan diri Anda menjadi, ya, memerankan Tuhan Yesus itu loh. Ya. Kalau si Bartimius itu selalu minta-minta untuk ditolong, tapi Yesusnya selalu memberi dan selalu menolong. Nah, sekarang coba, kalau Anda baca firman, tempatkan, posisikan diri Anda sebagai Yesus. Amin. Sehingga Anda bisa berpikir seperti dia, sehingga Anda bisa bereaksi seperti dia, sehingga Anda bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, berjalan dengan Tuhan itu seperti ini. Disitulah ketika Anda menempatkan posisi Anda seperti Yesus, Yesus akan mentransfer pikirannya kepada Anda. Karena kamu ada di tempatku, menempatkan diri seperti aku, oleh karena itu aku sekarang mau mentransfer pikiranku kepadamu supaya engkau berperilaku sama seperti persis apa yang ingin aku lakukan dan apa yang ingin aku kerjakan melalui hidup Anda. Amin. Itu tergantung posisi Anda. Posisi Anda sebagai manusia atau sebagai anak Allah. Siapa Anda? Dalam keadaan apapun juga, jangan pernah tergeser posisi Anda ini. Sekali anak, tetap anak. Ya, setiap kali Anda datang pada Tuhan, Anda harus tahu posisimu di mana. Jangan terus mengakui tentang kemanusiaanmu. Sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus sadar, Anda bukan manusia, tapi Anda adalah anak Allah. Amin. Nah, siapa anak Allah itu? Anak Allah itu harus mirip dengan Yesus. Bagaimana cara Anda bisa mirip dengan Yesus? Anda harus ada di posisinya Yesus. Amin. Kalau Anda kembali menempatkan diri mengambil peran sebagai manusia, nanti karakter daripada manusia itulah yang akan bereaksi di dalam kehidupan Anda. Ya, refleksnya seperti itu. Tapi kalau tempatmu tepat, posisimu tepat, nanti juga cara berpikirmu seperti apa yang ada di tempat atau posisi Anda berada saat itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, mulai paham ya? Jadi sebenarnya kenapa Tuhan Yesus mengizinkan Petrus untuk berjalan di atas air? Kalau Yesus bisa, Petrus juga bisa. Amin. Kalau Simon nggak bisa. Udah nggak ya? Yang bisa Petrus. Ya. Nah, ya. Kalau Yesus bisa, Petrus juga bisa. Kenapa Petrus bisa? Karena Petrus beda dengan 11 murid yang lainnya. Dia dengan iman bisa melangkah keluar dari kenyamanan. Kapal itu tempat perlindungan kenyamanan yang dibuat untuk memprotek atau menyelamatkan manusia secara manusiawi. Tapi Petrus itu malah keluar dari protection itu, betul nggak? Di mana di luar sedang terjadi badai. Tapi sebenarnya tindakan Petrus ini, Petrus tidak mau, enggak, tinggal ya di luar area yang tidak seperti Tuhan. Dia memposisikan dirinya, artinya melangkah keluar, amin, dari kemanusiaan itu untuk menempati posisi sebagai anak Allah. Coba Anda renungkan dulu ya, malam hari ini. Apakah Anda sering berpikir seperti ini? Ya, hidup Anda di dunia ini. Dunia menawarkan banyak perkara, way out yang dibuat oleh manusia. Tapi jalan Tuhan itu beda. Ketika Anda bertindak dengan iman, sebenarnya ketika Anda melangkah untuk menyelesaikan setiap problem dan persoalan dalam kehidupan Anda, engkau menggunakan pikiran siapa? Engkau memakai caranya siapa? Engkau mengikuti jalannya siapa? Ya, ketika Anda mengikuti jalannya Yesus, pikiran Yesus, caranya Yesus, nah disitulah Anda bertentangan dengan dunia ini.
Biasanya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu selalu berlawanan dengan hukum alam, betul nggak? Ya, tapi di situ kita lihat mukjizat terjadi. Hal-hal yang mission impossible boleh Anda lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berisi tentang segala yang tidak terbatas itu, ya, dari pikiran Allah, bila kita membaca firman dengan iman dan pengertian bahwa kita juga berpikir seperti Allah. Amin. Ya. Nah, sekarang firman dapat menjadi makanan dengan untuk mengisi otak manusia ini dengan pikiran-pikiran Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, lanjut ya. Bahwa pikiran kita ini jauh sekali dari pikiran Allah, itu justru yang membuat kita tidak pernah mengerti pikirannya. Ya. Jangan pernah Anda berdoa, oh Tuhan, aku nggak bisa mikir seperti Engkau. Itu jangan Anda ucapkan. Ya. Anda mulai dengan iman. Terima kasih Tuhan, sekarang aku manusia baru, ciptaan baru di dalam Engkau. Ketika aku mau chatting dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, aku akan mengerti pikiranmu. Aku tahu kehendakmu. Ya. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengangkat derajat kita. Pertama kita dijadikan anak. Lalu kita boleh mengabdi kepada Dia sebagai hamba Tuhan. Ya, hambanya Allah. Nah, setelah itu Tuhan bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dengan mengangkat kita menjadi sahabatnya, kita diberi level yang sama dengan Dia. Dan boleh mengerti segala pikirannya. Kenapa? Tuhan katakan, karena sahabat akan mengetahui, betul enggak, apa yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Kalau hamba, taunya cuman kerja, kerja, dan kerja. Amin. Kejadian pasal 8, kita baca ya. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkannya, ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, nah, Bapak Saudara, perhatikan apa yang timbul di dalam hati manusia itu. Ternyata di dalam hati manusia itu hanya ada produk-produk yang jahat saja. Ya. Nah, jadi Tuhan itu melihat hati murni daripada manusia itu enggak ada yang baik. Semuanya jahat. Nah, orang yang berimajinasi sebenarnya mereka sedang mengeluarkan isi hatinya. Kalau ini dibiarkan tanpa tuntunan, tanpa dibimbing oleh Roh Allah, ya, itu kira-kira arahnya kemana? Ya, nah, oleh sebab itu, ya, kita perhatikan. Boleh disimpulkan, the imagination of man's heart is evil. Ya, jadi semua apa yang ada di dalam imajinasi manusia itu, di dalam hatinya itu sebenarnya ada jahat. Ya, enggak? Sumbernya di mana? Karena manusia sudah dipengaruhi oleh si iblis, ya, si iblis. Imajinasi manusia sejak kecil memang jahat, tetapi Tuhan membiarkan itu selama masa kasih karunia. Bila seseorang telah ditebus kembali, imajinasi itu tentu harus dibersihkan dari sumbernya. Amin.
Jadi nggak selamanya, saudara, Tuhan membiarkan Anda dengan keinginan Anda masing-masing. Satu hari Anda harus ditarik, ya. Ada satu perubahan gaya hidup Anda. Ketika Anda masih kanak-kanak, Anda berpikir ya seorang kanak-kanak. Tapi ketika Anda sudah menjadi dewasa, Anda harus berpikir juga seperti orang dewasa juga, ya. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus begini, ya. Ketika kamu masih muda, kamu berjalan semaumu sendiri, ya. Tapi ketika kamu sudah tua, nanti kamu akan diikat dan kamu akan mengikut orang yang mengikat kamu itu. Hidup kita seperti itu. Ketika masih kanak-kanak rohani, ya, segala sesuatu yang Anda inginkan, sepertinya Tuhan losin, itu enggak? Bahkan belum ngomong, belum minta aja sudah dikasih sama Tuhan kadang-kadang ya. Dan orang suka banget seperti itu. Heran ya, sejak aku terima Tuhan Yesus itu, sejak aku banyak memuji Tuhan, sejak aku sering ikut persekutuan, sejak aku ikut Zoom meeting Revival Total Ministry ini, ya, online discipleship ini, wah, ya, segala kebutuhanku disediakan oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah aku lihat dengan mata, yang tak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, tahu-tahu ujuk-ujuk disediakan oleh Allah di dalam hidup saya. Tuhan itu baiknya luar biasa. Tapi setelah itu Anda dididik. Dalam masa pendidikan ini, ya, semua hakmu seolah-olah dipending dulu sama Allah. Lalu Allah mulai menunjukkan kewajiban-kewajiban yang harus Anda kerjakan supaya Anda memenuhi tuntutan sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan itu. Ya. Nah, setelah Anda bertahun-tahun ikut Tuhan, doa saya kok sekarang jarang dijawab oleh Tuhan ya. Kenapa ya Pak? Ada beberapa orang tanya sama saya gitu. Dulu ketika saya baru ikut Tuhan, mengenal Tuhan Pak, ya toh, itu berkat lancar semuanya. Doa itu gampang dijawab. Tapi sekarang Pak, semakin saya serius dengan Tuhan, semakin saya mempersembahkan diri kepada Tuhan, semakin saya melakukan kehendak Tuhan. Kenapa doa saya kok nggak dijawab-jawab oleh Tuhan ya Pak? Salah saya apa? Nah, saya bilang gini, jangan sampai kamu terintimidasi oleh si iblis. Bukan Tuhan tidak menjawab doamu, ya, tapi inilah pertumbuhan karena kamu bertumbuh, dipandang oleh Allah. Ketika kamu dipandang oleh Allah sebagai anak-anak kecil, kamu dimanja, ditimang-timang oleh Allah, ya. Tapi ketika kamu sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa, kamu sedang diubah oleh Allah. Amin. Bukan hanya dicukupi kebutuhanmu, tapi sekarang adalah masa progres, masa perubahan di dalam hidupmu. Ya. Nah, ketika masa perubahan seperti ini, Anda kelihatannya surga itu diam. Ya. Waktu Anda berdoa, surga bunyinya cuma satu, malam kudus, sunyi sepi, sunyi senyap. Enggak ya? Tuhan, Engkau ada enggak ya? Kenapa saya sudah berteriak-teriak seperti ini? Engkau tidak menjawab doaku. Kenapa Tuhan? Nah, nanti kalau tanya kepada Roh Kudus akan jawab. Kamu sedang ada di dalam masa progres. Masa pertumbuhan untuk diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lah disinilah dalam masa-masa perubahan ini, ya, Tuhan tidak memanjakan Anda dengan blessing. Tapi justru ada pembersihan di dalam diri Anda. Apa yang tidak selaras, benih-benih yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kerajaan surga, semua dicabut oleh Allah, dan yang tidak sesuai dengan karakter Allah mulai dipangkas. Terjadi pemangkasan. Gak heran, ya, kadang-kadang ada sesuatu, Pak, ya, makin lama kok semakin kayaknya merosot ya ekonomi saya. Pak, kenapa ya? Kok jadi begini, jadi begitu? Hah? Apa saya salah ikut Tuhan seperti ini? Oh tidak, saya bilang.
ya, kamu sedang dibersihkan, ya, dibersihkan oleh Tuhan. Tapi kenapa sampai finansial saya juga? Nah, coba cek dulu. Jangan-jangan dulu, ya, kamu dapat duit banyak itu hasil apa dulu? Coba, ya. Kadang-kadang Tuhan bereskan sumbernya juga, bukan? Ya. Nah, banyak bisa orang yang dulunya korupsi ya, tapi dia coba sogok Tuhan ya, dengan hamba Tuhan kalau macam itu. Akhirnya Tuhan mau bersihkan. Enggak boleh. Tapi setelah Anda kaya hasil korupsi seperti itu, Tuhan mau bersihkan dulu. Supaya apa? Sumbernya benar, sumbernya baik ya. Bukan hasil dari kejahatan. Tapi memang benar-benar murni berkat yang dari Tuhan. Tuhan bisa bereskan seperti itu. Ya, teman saya ada yang bilang gini, Pak, apa nggak bisa diadakan pemutihan saja, Pak? Pemutihan aja, maksudnya apa? Nggak usah dikurangin, Pak, yang ada. Nah, itu tergantung Tuhan lah, saya bilang gitu. Maunya pemutihan ya, karena ada juga pemutihan ya, jadi nggak usah bayar denda, ya, tapi udah jalan langsung ke situ, tetap dalam keadaan seperti ini. Kalau Tuhan mau, ya nggak masalah. Itu kehendak Tuhan. Tapi Anda jangan mencoba mempengaruhi Tuhan untuk Tuhan mengadakan pemutihan supaya tidak ada suatu progres atau satu pemotongan, pemangkasan di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang lihat. Bila seseorang telah ditebus kembali, imajinasi itu tentu harus dibersihkan dari sumbernya. Ya. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh membayangkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Tapi kalau dia sendiri yang perintahkan, Anda dapat memakai imajinasi Anda untuk membuat hal-hal yang amat besar. Baik bagi Anda sendiri atau untuk kebesaran nama Tuhan. Ya, nah Bapak Saudara, batasi imajinasimu. Tapi kalau Tuhan suruh Anda membayangkan sesuatu, oke, ya, Anda membayangkan atas izin Tuhan. Tapi kalau Anda membayangkan atas keinginan hatimu, ingat, hati manusia itu jahat pada dasarnya. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk kita bertumbuh, mencapai pengenalan akan Tuhan, dan kita tahu banyak tentang Tuhan, hidupkan intuisi Anda. Ya, menghidupkan intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi adalah bagian di dalam Anda yang dapat menangkap ilham atau pewahyuan, revelation dari Roh Kudus. Ya, intuisi adalah bagian di dalam Anda yang dapat menangkap ilham atau pewahyuan dari Roh Kudus. Ya, Bapak Saudara, kalau kita belajar tentang kemah atau bait suci itu ya, nah di situ kan ada 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Nah di ruang maha kudus itulah Allah berbicara. Di mana imam besar yang mendapatkan undi, mereka boleh tugas. Gak tahu berapa lama ada di tempat ruang maha kudus itu, sampai dia mendengar instruksi dari Tuhan. Ya, nah di dalam ruang kudus itu ada peti grafirat atau tabut perjanjian. Ya, nah di atas peti grafirat itu, di atas tabut itu ada kerub, ya 2 malaikat yang sayapnya saling bersentuhan. Nah, Bapak Saudara, dari antara 2 malaikat yang sayapnya bersentuhan itu, muncullah suara dari situ. Jadi imam besar yang bertugas dalam ruang maha kudus itu selalu mengamati dan berfokus kepada ya satu titik, yaitu dekat dengan kerub itu loh. Nah, kerub itu melambangkan apa? 2 malaikat yang bersentuhan itulah artinya ada persekutuan. Ya, di mana ada persekutuan,
di situ ada instruksi. Nah, itulah yang disebut intuisi, di mana bagian di dalam diri Anda yang dapat menangkap ilham atau pewahyuan yang dari Roh Kudus. Jadi Anda mendapatkan sesuatu, pengertian atau suatu arahan, bukan karena Anda pengen, bukan karena Anda mikir, tapi Dia yang memberikan kepada Anda. Dan ini biasanya datangnya spontan atau ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Nah, ketika Anda lagi nggak pengen, ketika Anda lagi santai seperti itu, tahu-tahu ada suara yang membimbing, ya seperti itu, ya. Tapi kalau Anda lagi ngebet, lagi pengen, ya belum tentu itu suara dari intuisimu. Ya, jangan-jangan itu suara hatimu sendiri yang berbunyi karena apa? Kebelet seperti itu. Ya bisa, lalu mengatasnamakan Tuhan dan sebagainya. Nanti kalau nggak berhasil, apa yang dia dengar itu lalu dikerjakan, lalu malah rugi, lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berbicara? Kok akhirnya jadinya seperti ini? Ya, ada orang bilang ke saya, datang pada saya bilang, Pak, saya tanya sama Tuhan. Lalu jawaban Tuhan itu saya kerjakan. Tapi hasilnya amburadul, Pak. Ya, tambah bangkrut, Pak. Ya, apakah Tuhan itu kalau ngomong mesti begitu, Pak ya? Bikin kita bangkrut dan amburadul seperti itu. Saya bilang, yang kamu dengar suara Tuhan benar atau enggak nih? Ya. Ya. Suara Tuhan atau bukan? Nah, coba ceritakan kondisinya. Ketika kamu nanya kondisinya, kamu lagi ngapain? Ya saya lagi bingung, lagi speneng seperti itu, ya. Lalu saya mulai nanya Tuhan. Pokoknya Tuhan, engkau harus jawab Tuhan, engkau harus jawab. Lah, dalam keadaan kebelet seperti itu, enggak ya? Itu sebenarnya kebanyakan yang berbicara bukan Tuhan. Ya. Nafsumu, keinginanmu sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin. Harus rest, harus tenang dulu. Ya. Walaupun ada persoalan, harus ditenangkan hatinya dulu. Ada orang yang ngebet juga nih, ya, karena kebutuhan. Ya. Dia pengen cepat-cepat dapat jodoh. Karena usianya sudah semakin jalan terus. Udah 40 tahun begitu. Aduh, gimana nih Pak, gini. Tolong doain Pak supaya jodohnya datang gini. Tapi saya perhatikan orang ini ngimpleng ya. Jadi dia udah kayak orang ya kebelet tadi tuh, kebelet kawin tuh loh. Kayak itu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tenangkan dulu. Coba ya. Urungkan niatmu untuk cari jodoh. Kalau kamu berpikir cari jodoh membuat kamu bingung, membuat kamu ngos-ngosan seperti ini, coba tanggalkan dulu keinginanmu itu. Ya, supaya kamu bisa tenang. Kamu tanya Tuhan, cari kehendak Tuhan dengan kondisi seperti ini. Kalau Tuhan jawab dan gak sesuai dengan keinginanmu, kamu terima atau tidak? Umpama ya, kamu pengen cari jodoh, lalu Tuhan bilang apa? Gak semua orang harus kawin. Ya, kamu bisa terima nggak kalau Tuhan jawab begitu? Marah dengan Tuhan, oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bukankah ditulis dalam Alkitab, ya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu beranak cucu untuk beranak pinak. Buat kenapa saya salah? Dan sebagainya ya. Nah, kalau kita anjurkan, nggak semua orang harus menikah. Nggak semua orang harus kawin. Coba nih, urungkan dulu niatmu itu. Lalu mulai menyerah Tuhan. Ya wis, apa yang kau pandang baik, biarlah terjadi di dalam kehidupanku. Justru orang-orang yang mau mengurungkan niatnya lalu datang kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia minta tadi, lalu dia nggak jadi minta sama Tuhan. Tuhan kasih apa yang tadi mau dia minta. Ya, kenapa?
Tuhan melihat dia sudah tenang. Dan dia bisa dengar suara Tuhan dengan mudah. Intuisi Anda, atau enggak, akan Anda bisa terjadi dalam hidup Anda kalau Anda tenang. Ya, tapi kalau Anda sedang emosi, sedang banyak kebutuhan seperti itu, coba tenangkan dulu. Ya, kalau itu kebutuhan memang menjadi membuat Anda tidak tenang, tinggalkan dulu. Ya, tentang masalah kebutuhan Anda tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kenapa intuisi ini tidak berfungsi? Ya, kenapa? Mengapa intuisi itu tidak berfungsi? Intuisi Anda tidak berfungsi selama ini karena bila ada masalah, Anda langsung otomatis menggunakan pikiran sendiri untuk menganalisa dan mencari jalan keluar. Ya, catat baik-baik. Yang sulit mendengar suara Tuhan, kenapa intuisimu tidak berfungsi? Intuisi tidak berfungsi selama ini karena bila Anda masalah, Anda langsung otomatis menggunakan pikiran sendiri untuk menganalisa, mencari jalan keluar. Amin. Nah, pada prinsipnya, manusia menjadi manusia berpikir, bukan? Bukan pemakai intuisi. Karena di dalam hati sudah tidak ada suara Roh Kudus atau suara Tuhan lagi. Yang ada hanya suara dari daging, terutama keinginan-keinginan daging Anda yang begitu banyak. Dan itu dicampur dengan yang namanya cemas, dicampur dengan yang namanya khawatir, dicampur dengan yang namanya was-was, dicampur dengan yang namanya takut, dan segala trauma yang pernah terjadi di masa lampau Anda. Itu semuanya akan menghasilkan banyak suara di dalam hati Anda. Ya, jadi ada suara kecemasan, ada suara kekhawatiran, ada suara ketakutan, dan ada suara trauma-trauma yang ada di dalam diri Anda. Nah, orang-orang tersebut yang kondisi seperti ini harus dilahirkan baru. Bila Anda dilahirkan baru, ya, semua suara berisik itu harus dibuang sampai entek, sampai habis, sampai ludes. Biasanya kalau saya doain, ya, saya katakan cuci gudang, ya. Nah, tidak ada cara yang lebih baik daripada cara Roh Kudus bekerja untuk menolong Anda keluar dari suara-suara berisik itu. Dia diutus justru untuk menolong Anda membersihkan suara hati, hati nurani, atau intuisi Anda sehingga mampu mendengar suaranya dengan jelas. Ya, nah, Bapak Saudara, banyak waktu hidup manusia ini hanya dipakai untuk mengatasi yang namanya kecemasan. Ya, waktu hidup manusia ini hanya dipakai untuk mengatasi namanya tak ada uang atau bokek. Ya, waktu hidup manusia ini banyak dipakai hanya untuk urusan mencari makanan, ya, atau masa depan, kesepian, dan segala kebutuhannya terus. Itulah yang membuat suara hati manusia itu menjadi berisik sekali. Kenapa? Kebutuhan-kebutuhan, kecemasan, gak punya duit, tentang masa depan, ya, dan sebagainya itu kalau ngomong bareng di dalam hati Anda, wah, ribet banget, ya. Sehingga suara Tuhan tak akan bisa Anda dengar. Jadi kalau Anda lahir baru, hal-hal seperti ini harus sudah disikat habis semuanya. Buang namanya cemas, ya. Buang namanya ketakutan. Lalu mulai berjalan dengan iman. Dan jadikan Allah sebagai provider dalam hidup Anda, dialah penyedia di dalam kehidupan Anda. Sehingga setiap hari Anda berkata, ku tidak takut, ya, sebab kau besertaku, ya.
Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Wah, saudara, luar biasa. Tiap hari Anda bisa berkata seperti itu. Karena Anda memandang. Dan ketika Anda melihat, mengangkat hatimu seperti itu suara cemas, suara tentang kebutuhan, ya dan lain-lain sebagainya itu. Nanti akan hilang. Karena apa? Sudah ada yang menjamin. Ya, semuanya telah kau jamin, aku percaya. Ya, aku sudah sediakan buat. Ya, nah disitulah Anda tidak gelisah, Anda tidak khawatir, dan Anda mulai mempercayai Tuhan. Ketika Anda mulai percaya Tuhan, lalu Anda ada sejajar dengan Tuhan, Anda dengerin dia ngomong, intuisimu mulai aktif, ya. Nah, yang ditebus Tuhan kembali kepada keadaan dipelihara dan diatur hidupnya oleh Tuhan. Baru hatinya jadi tenang dan tidak ada yang berisik lagi. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Nah, hidupmu diatur oleh Tuhan. Tuhan pelihara di dalam kehidupan Anda. Ya, dulu saya nggak mengerti, ya, kenapa ketika saya gabung dengan Revival Total Ministry ini, walaupun sebelumnya saya juga sudah melayani sebagai hamba Tuhan, tahun 94, ya, nah, saya bergabung Revival Total Ministry ini, Pak Andreas itu bilang begini, Gideon, ya enggak ya, sekarang kamu ada di dalam wadah Revival Total Ministry ini, di sini tidak ada gaji, ya enggak ya, di sini enggak ada kompensasi ya, tapi sekarang ubah cara berpikirmu. Kita adalah hamba Tuhan, ya. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Lihat setiap hari nanti ada yang namanya mujizat itu. Awalnya saya nggak ngerti kenapa, ya enggak. Beliau ngomong seperti itu. Setelah berjalannya waktu, saya baru mengerti. Oh, begini ya. Dan itu saya develop dalam diri saya. Saya adalah hamba Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya mengerti itu. Dan saya melihat. Dan saya tahu apa artinya dipelihara oleh Tuhan itu. Ya. Kalau orang mulai katakan, Tuhan, apakah engkau tidak melihat keadaanku? Ya, tidak memelihara aku. Saya akan berdiri di depan orang itu. Kamu ngomong apa? Tuhan itu pemelihara, dia sang provider. Dia penyedia. Buktinya apa? Buktinya saya bilang. Ya, saya selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, saya percaya. Ya, saya ikut Tuhan bukan tambah kurus, ya enggak. Tapi enggak gemuk-gemuk banget sih enggak. Kenapa saya batasin kalau sudah perut mulai gitu ya sudah mulai kurangin makan dan banyak olahraga jogging ya. Nah, supaya apa? Bisa jongkok. Itu ukurannya ya. Ayo coba nanti setelah Zoom meeting ini ya, coba yang nggak bisa jongkok ya besok lari pagi ya. Nah, kurangi makan gitu ya. Nah, dulu saya pertama kali masuk Jakarta ya, pinggang saya itu 26, enggak ya. Nah, sekarang Anda tahu berapa? Nah, jangan bilang 56, jangan ya pinggang saya ya. Nah, paling enggak 36, 37. Terus semakin hari semakin bertambah, mengembang ke kanan dan ke kiri. Inilah bukti dipelihara oleh Tuhan. Dan hari-hari saya melihat campur tangan Tuhan tuh, ya. Mujizat Tuhan itu. Burung-burung gagak disuruh oleh Tuhan, ya. Keok, 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 keok. Nah, mana gitu ya, cari alamat. Alamatnya mana? Itu Permata 1 Blok O 5 nomor 20. Nah, wow, langsung ketok-ketok Bapak Gojek. paket gitu. Aneh-aneh saja gitu ya. Memang Yesus itu ada saja cara menolong kita ya. Artinya apa? Dia sang pemelihara dalam kehidupan kita, ya. Jadi, yang ditebus oleh Tuhan kembali ke dalam keadaan dipelihara dan diatur hidupnya oleh Tuhan. Tujuannya hatinya jadi tenang dan tidak berisik.
Tuhan Yesus mengingatkan dalam Lukas pasal 12 ayat 29. Ya, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Amin. Amin. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya. Nah, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu, ya, memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut. Amin. Nah, kita lihat kenapa orang takut. Kenapa orang khawatir? Roma pasal 7 ayat 7 katakan gini. Jika demikian apa yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Justru dengan adanya keinginan-keinginan yang Anda kumpulkan dalam kehidupan Anda, itulah yang menumpuk kekhawatiran, kecemasan di dalam hidupmu. Amin. Kalau Anda buang banyak keinginan di dalam hidup Anda, dan hanya Anda sisakan satu. Keinginan saya hanya melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup saya. Menyenangkan Tuhan. Ya, nanti saudara, hidupmu akan jadi enteng. Ya, jadi enteng. Nah, Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kenapa manusia memakan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu? Karena pengen. Keinginan manusia membuat dia jauh dari Allah. Dan justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan ikut arahan atau bujukan daripada si iblis saat itu. Nah, Bapak Saudara, ya, sekarang perhatikan. Ternyata, ya, nah, hal-hal di atas yang membuat berisik di hati Anda, sehingga tak mampu mendengar suaranya dengan jernih. Ya, Roh Kuduslah yang kemudian mengajar, ya, sini penulis, ya, dalam masa sabatikal, ya, pada tahun 2004 sampai 2005 yang lalu, ya, dan berdoa seperti ini, ya, doanya Roh Kudus. Aku percaya engkau ada di dalam diriku, dan engkau mau menolong aku, membuang semua pikiran kedagingan, keinginan daging, tabiat daging yang ada di dalam saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak itu semua pikiran, keinginan, dan tabiat dagingku. Aku pakukan semuanya di kayu salibku, dan untuk itu aku memberi otoritas 100% kepadamu Roh Kudus untuk melakukannya di dalam diriku. Ya, nah Bapak Saudara, doa ini boleh Anda tiru, tapi jangan dijadikan mantra. Paling enggak, saudara, ya, tekad daripada Pak Andreas, ya, sampai akhirnya dituliskan doanya di dalam materi kita malam hari ini, ya, ini bagus sekali, ya. Coba sekali lagi, ya. Roh Kudus, aku percayakan engkau ada di dalam diriku. Beri kepercayaan dulu, ya. Beri kepercayaan dulu. Ya, yang kedua, dan engkau mau menolong aku membuang semua pikiran kedagingan, keinginan daging, tabiat daging yang ada di dalam saya. Di sini dibutuhkan kerelaan bahwa semua yang ada di dalammu, yaitu pikiran kedagingan, keinginan daging, dan tabiat daging itu, ketika Roh Kudus Anda percayai untuk membongkar di dalam hidup Anda izinkan kalau Roh Kudus katakan, ini aku angkat ya,
ini aku buang ya. Ya. Nah, ini file-file besar ini membuat kamu jadi loadingnya lemot nih. Tapi ini kalau diangkat, betul nggak? Dibuang, nanti kamu akan cepat progresnya. Ya. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak semua pikiran, keinginan daging, ya, tabiat dagingku itu, dan aku pakukan semuanya di kayu salibku. Itu tindakan profetik Anda di dalam doa. Ya, lalu setelah itu, berikan otoritas 100% kepada Roh Kudus untuk melakukan di dalam diri Anda. Ya, mungkin tidak spontan. Ya, mungkin butuh waktu. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ada beberapa orang setelah doa seperti ini, selama 7 hari, dia rasanya nggak bisa berpikir. Ya, kayak orang apa yang geliyeng seperti gitulah. Ya, nah Roh Kudus ternyata sedang mengerjakan di dalam diri orang itu. Ada yang cukup hanya 2 hari, ada yang cukup 1 hari, terserah. Tergantung filenya banyak atau enggak, keinginan-keinginan Anda, tabiat-tabiat itu dalam diri Anda itu banyak enggak? Semakin banyak ya butuh waktu banyak juga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kalau itu diangkat, semua yang hina itu dilenyapkan, Anda akan menjadi makhluk yang mulia nantinya, ya. Kemuliaan berasal dari pengetahuan yang mulia juga. Amin. Menggali semua yang dari dunia ini, walaupun itu baik, walaupun itu canggih, tidak membawa Anda menjadi mulia. Ya, tapi kalau Anda menggali dari Tuhan, Anda akan menemukan kemuliaan tersebut. Di sini Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa dengan mendengar suaranya, secara pribadi kita memperoleh rema atau ilham terus-menerus, sehingga kita menjadi sahabatnya karena ia hendak memberitahu segala hal tentang dirinya, baik pikirannya dan hal-hal yang tersembunyi sejak sebelum dunia diciptakan, dan juga hal-hal yang akan datang. Nah, demikian pula kehadiran Roh Kudus di dalam diri Anda juga akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran di alam roh. Ya. Nah, dengan mengganti kebenaran-kebenaran dunia ini dengan kebenaran-kebenaran dari pikiran Allah, sekarang kita dinaikkan levelnya. Dari pikiran yang bersifat duniawi dan kampungan, sekarang jadi pikiran Allah yang mulia. Jadi dari perubahan pikiran itu, derajat kemuliaan kita dinaikkan olehnya. Ayo, yang masih punya pikiran kampung, ya, selalu curiga, nggak bisa terima ini dan itu, cari untung dan sebagainya, itu pikiran kampung. Sekarang Anda harus mengadopsi, ya, buang itu dulu, lalu Anda ganti dengan pikirannya Allah, yaitu pikiran yang mulia. Karena dia mau menaikkan level Anda, ya, dari pikiran duniawi dan kampungan jadi pikiran Allah yang mulia. Ya, nah perubahan pikiranlah inilah yang membuat kemuliaanmu akan naik. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Ya, Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, banyak orang ngaku-ngaku jadi sahabatnya Allah. Dia nyanyi, Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Ya, wah, engkau sahabat-sahabat. Tapi pertanyaannya, persyaratan menjadi seorang sahabat, kamu adalah sahabatku. Jikalau, artinya Anda nggak bisa ngaku jadi sahabatnya Allah kalau Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Karena ayat ini berkata, Yohanes 15 ayat 14 katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Nah, ayat 15.
Katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku ya telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Jadi derajat Anda dinaikkan dari hamba menjadi sahabat. Supaya apa? Boleh mengerti segala isi hatinya Allah. Hatinya Allah hanya akan dinyatakan atau dituang kepada orang-orang yang sudah ada di level sahabat. Untuk menjadi sahabat, Anda harus melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Nah, ya, sebenarnya simple, betul nggak? Step-stepnya simple ya. Pelaku menjadi sahabat, lalu mendapatkan instruksi dari dia. Ketika Anda mendapatkan instruksi dari dia, itu namanya seluruh kebenaran, nanti Anda akan ketahui. Kenapa? Segala sesuatu ada di dalam dia. Di dalam sahabatmu itu. Ketika dia sudah mulai mencurahkan isi hatinya kepada Anda boleh nanya banyak hal. Ya, makanya Yesus katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau Anda tanya kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Ya, masalahnya orang yang bertanya ini, apakah dia di level sahabat atau enggak? Ya, buat apa Anda nanya kalau enggak Anda kerjakan? Ya, nah sekarang kita harus mulai mau, bukan sekedar mau tahu, tapi juga mau melakukan kalau diberitahu oleh si dia. Itulah yang membuat dia suka dengan Anda. Ya, dan Anda dijadikan sahabat-sahabatnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kemuliaan itu diberikan kepada Anda supaya Anda tiap hari enggak berpikir sebagai manusia yang hina terus. Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, perhatikan doa Yesus di sini. Ya, Yohanes 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Ya, Tuhan Yesus mau Anda menjadi mulia. Makanya dia berikan kemuliaannya kepada Anda. Supaya Anda menjadi satu. Sama mulianya. Seperti Bapak yang mulia, Yesus yang mulia, Anda pun juga menjadi mulia. Sama seperti dia. 2 Tesalonika 2:14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus, ya, Kristus Tuhan kita. Nah, ini berita baik bagi kita semuanya, bahwa Tuhan mau menyediakan kemuliaan untuk kita dapatkan bagi kita semuanya. Amin. Ya, Yohanes, ya. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, itulah yang akan disampaikan oleh sahabat kita tentang hikmat Allah yang tersembunyi. Amin. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Saudara, sekarang muncul pertanyaan, ya, kenapa imajinasi kita nggak mampu mendeteksi apa itu namanya seluruh kebenaran yang harus kita dapatkan itu?
Roh Kudus akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Sebenarnya berapa besar sih yang disebut seluruh kebenaran itu? Berapa besar yang disebut seluruh kebenaran itu? Ya, jawabannya adalah ya, sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau Anda bertanya, berapa besar yang disebut seluruh kebenaran itu? Ya, sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi target Anda harus menguak, mengerti semua yang ada di dalam Yesus itu. Ketika Anda menjadi sahabatnya, Yesus sendiri yang akan mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya itu, sehingga Anda bisa mengetahui semua yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, dan kita tahu, kalau itu kapasitas begitu besar, ya, seperti apa yang ada di dalam Yesus, maka itu pasti sangat besar sekali. Betul nggak? Ya, Anda yang sempit ini kapasitasmu harus dibesarkan supaya Anda bisa apa? Bisa nampung, ya, nampung, ya. Nah, kemuliaan ditambah, levelnya tambah naik, itu membuat kapasitasmu besar. Apalagi kalau Anda sudah setarakan seperti Yesus, apa yang ada di dalam Yesus ketika dipindahkan kepada Anda semuanya, gak ada yang terbuang. Karena apa? Kapasitasnya sama. Ya, kapasitasnya sama. Nah, kalau kita bicara seperti ini, ya mungkin ada yang mulai bertanya, ya, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Tapi Anda harus berani tegas menjawab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya untuk mendapatkan seluruh kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus itu. Memang saudara, dari sejak sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya telah ditakdirkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Ya, itu predestinate, ya, ketetapan Allah untuk kita. Kita yang dipanggil, ya, untuk diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, supaya punya kapasitas yang sama seperti Yesus, ya, supaya bisa nangkep apa yang ada di dalam Yesus itu, Anda bisa nampung semuanya. Kenapa? Besar semuanya, ya. Itu alasannya. Anda harus menerima benih ilahi Yesus Kristus agar dilahirkan baru dan jadi manusia baru, yaitu manusia ilahi, ya. Walaupun casingnya daging, tapi pikirannya pikiran Kristus. Walaupun casingnya daging, tapi hatinya Yesus. Paham? Ya, karena Anda belum pindah tubuh, ya. Anda belum pindah tubuh. Nanti kalau Anda sudah pindah tubuh dari tubuh daging ke tubuh kemuliaan, nah Anda nggak beda dengan Tuhan Yesus. Sama-sama pakai tubuh kemuliaan. Amin. Nah, 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah, ya, dan hikmat Allah. Amin. Nah, Yesus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Untuk tahu tentang hikmat Allah, Anda membutuhkan apa? Revelation, pewahyuan. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh 5 indera roh Anda. 5 indera jasmani Anda tak mampu untuk melakukannya. Ya, oleh sebab itu 5 indera rohani Anda harus diaktifasi, harus diaktifkan. Ya, membuka 5 indera roh, ya, itu merupakan persyaratan untuk orang memasuki dimensi roh. Amin. Nah, setiap orang percaya haruskan berjalan dengan iman.
Yang berarti berjalan bukan dengan penglihatan. Karena iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Tetapi dengan sesuatu yang tidak kelihatan, itu tak berarti Anda harus berjalan di lorong yang gelap sepanjang waktu. Bukan. Anda tetap pakai menggunakan fasilitas penerangan-penerangan di muka bumi ini, tapi hidupmu bukan ditentukan, diarahkan oleh apa yang kelihatan. Ya, orang beriman melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu di mana? Di alam roh, di dalam diri Tuhan. Dan itu hanya bisa dideteksi oleh 5 indera roh Anda. 5 indera roh yang terbuka memberi Anda kemungkinan untuk mendapat konfirmasi, ya, langkah demi langkah bahwa Anda berjalan di jalan yang benar, ya. Nah, di dalam zaman perjanjian lama, Tuhan memberikan nabi-nabi yang sering disebut sebagai para pelihat, yang selain menerima penglihatan-penglihatan, mereka juga mendengar suara Tuhan untuk mengkoreksi jalannya orang beriman, ya. Nah, kalau sekarang tak perlu, ya, ya memang masih ada karunia nabi, masih ada. Ya, tapi sekarang setiap orang ada Roh Kudus di dalam diri Anda, dan indera rohmu bisa dibukakan sehingga Anda bisa mendeteksi, ya, Anda nggak beda seperti seorang nabi atau pelihat pada masa perjanjian lama. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, nah, Bapak Saudara, jadi apa yang Anda perhatikan? Jangan memperhatikan apa yang kelihatan. Perhatikan apa yang tidak kelihatan. 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Ya, ada anak-anak yang dari kecil bisa melihat hadirnya roh-roh, karena mata roh mereka terbuka. Tetapi yang mereka lihat selain malaikat-malaikat, mereka melihat dunia orang mati. Itu yang membuat mereka ketakutan. Nah, sering ya kita melihat anak-anak histeris pada waktu senja, gitu ya. Waktu senja gitu, dia histeris gitu, ketakutan. Kenapa dia takut? Dia melihat sesuatu. Orang tuanya nggak lihat, si anak kecil itu lihat. Nah, anak-anak kecil itu mata rohnya masih terbuka. Nah, orang tua mata rohnya sudah nggak terbuka. Kenapa anak-anak mata rohnya masih terbuka, saudara? Karena mata roh anak-anak itu belum terkontaminasi. Ya, sejak kapan manusia itu kehilangan mata rohnya? Mata rohnya nggak berfungsi. Ketika mulai rajin ngitung duit, matanya melototin duit terus gitu ya. Nah, segala sesuatu sekarang tertumpu pada duit. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang. Uang adalah segala-galanya, dipelototin terus. Ya, lama-lama uanglah yang menjadi real. Alam roh sekarang menjadi abstrak, ya, nggak nyata. Padahal dulunya alam roh itu nyata, lebih nyata daripada duit yang Anda pelototin. Ya, nah, saudara, anak-anak kecil itu lebih sensitif, ya. Nah, sekarang perhatikan, saudara, beberapa hamba Tuhan, ya, biasanya kalau mendapatkan kasus-kasus seperti anak-anak yang melihat begini dan ketakutan, cenderung berdoa untuk menutup mata roh mereka, ya. Sebenarnya itu adalah kesalahan besar, ya. Kenapa? Nanti membukanya kembali lebih sukar biasanya. Nah, lalu bagaimana, Pak? Kalau setiap buka mata roh yang dilihat itu makhluk-makhluk yang menyeramkan, yang muncul dari dunia orang mati dan daerah persetanan itu, ya. Nah, berdoa saja begini, Roh Kudus, arahkan mata roh anak saya ke atas, ke daerah malaikat-malaikat, ya. Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa, bukan ke bawah ke arah dunia orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Jadi kayak orang nyetel spion tuh, ya. Kalau Anda naik motor atau mobil gitu, nanti kalau spionmu itu turun, ya,
Waktu Anda lihat spion yang kelihatan tanah. Kalau Anda putar gitu ya, Anda mulai selaraskan style gitu, nanti Anda bisa lihat apa yang ada di belakang Anda. Tapi kalau Anda putar sampai ke atas, yang Anda lihat nanti langit. Nah, mata roh itu mirip seperti itu, bisa di style. Kalau dia lihat hal yang buruk, ya biasanya dia lihat ada yang di bawah, naikkan aja ke atas. Supaya lihat malaikat, supaya lihat Tuhan Yesus, supaya bisa lihat Roh Kudus, dan lihat Allah Bapa, lihat surga yang indah-indah seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk melakukannya. Amin. Nah, jangan ditutup. Bukanya susah, ya. Sebenarnya pada dasarnya hampir semua anak kecil mula-mula mata rohnya terbuka, ya. Tapi dengan segera kemampuan itu lenyap karena tidak terus dipertahankan oleh orang tuanya, ya. Lah harus dibina, dididik terus. Ketika mereka mulai dididik di sekolah-sekolah, buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat mulai meracuni mata roh dan indera roh mereka yang lain dan menjadi tidak sensitif lagi, ya. Orang yang mata roh dan indera rohnya lainnya mudah terbuka sering disebut sebagai anak indigo, ya. Ada orang-orang yang mampu melihat aura seseorang. Mereka melihat bahwa anak-anak indigo itu dikelilingi aura berwarna indigo. Ya, warna indigo itu antara biru dan ungu. Ya, nah ini saya gambarkan di sini. Nah, antara biru dan ungu. Ya, ini gambaran daripada si anak indigo. Ya, auranya seperti itu. Nah, nanti jangan terus bikin lampu, terus nanti bikin itu. Saya indigo, saya indigo. Itu indigo apa? Hasil lighting. Bukan ya. Nah, perhatikan ya. Nah, anak yang digolongkan sebagai anak indigo biasanya memiliki kemampuan di luar orang biasa yang berkaitan dengan dunia supranatural. Ya. Nah, istilah anak indigo ini memang sudah tidak asing lagi didengar, ya. Akan tetapi masih banyak di antara masyarakat yang tak percaya dengan keberadaan anak ini. Bahkan ada yang bilang, ya, ini terlalu mengada-ngada. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya, Anda percaya nggak ada indigo? Saya percaya ada indigo, ya. Itu bukan mengada-ngada. Nah, orang yang nggak ngerti tentang indigo seperti ini, pasti dia nggak pernah belajar tentang dunia roh. Walaupun dia menjadi rohaniawan, tapi mungkin hanya sebatas pengetahuan, ya, nah, logika saja, ya. Lebih peka dari anak-anak yang lain biasanya. Anak indigo biasanya memiliki intuisi yang kuat. Hal tersebut terbukti dari sebuah penelitian yang saat itu menguji seseorang anak indigo yang sebelumnya belum pernah belajar suatu teori matematika, ya. Ketika ia disuruh mengerjakan sebuah soal yang materinya belum pernah dipelajari itu, anak indigo itu, ya, anak indigo tersebut ternyata mampu menjawabnya dengan benar. Itu dengan kepekaan yang mereka miliki. Mereka biasanya lebih selain bersimpati dengan orang lain, ya. Nah, itulah bedanya anak indigo dengan orang pinter, ya. Anak pinter itu biasanya dia belajar dulu baru bisa. Ini tanpa belajar dia mengerti. Nah, itu namanya indigo, ya. Nah, sekarang ya, anak indigo mengalami pertumbuhan secara fisik yang juga lebih cepat dari anak-anak seusianya. Ya, badannya bongsor misalnya. Begitu juga dengan kemampuan motoriknya. Ya, dengan keunggulannya tersebut, anak indigo juga biasanya memiliki kemampuan di bidang akademik yang lebih baik karena mampu menganalisis masalah dengan baik pula. Mereka juga cenderung lebih kreatif dan inovatif daripada anak-anak lainnya. Ya, namun anak indigo ini punya kelemahan. Ya, dia mudah stres. Meski mereka unggul dari segi akademik dan kreativitas, anak indigo ternyata lebih mudah stres dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Makanya kadang-kadang jiwanya nggak agak labil, ya. Kadang-kadang dia bisa apa? Dia bisa stabil gitu, ya. Tahu-tahu dia emosinya itu
mendadak itu berubah seperti gitu, ya. Kenapa? Dia gampang stres, ya. Nah, sekarang ya, mereka juga sering mengalami berbagai tekanan yang akhirnya membuat anak indigo tersebut merasa pusing hingga stres. Terlebih ia harus mengalami berbagai perbedaan dengan anak-anak seusianya. Oleh sebab itulah kondisi ya psikologi ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi fisik anak indigo tersebut, seperti asam lambung yang bisa naik saat ia terlalu stres, ya. Nah, kita lihat ciri daripada anak indigo, ya, memiliki ukuran kepala lebih besar, misalnya dikit ya. Nah, kenapa? Karena ini pakai nih. Ya. Ciri-ciri anak indigo yang lain bisa dilihat dari segi fisiknya. Biasanya mereka terlihat seperti memiliki ukuran kepala yang lebih besar dan ukuran normal dan daun telinga yang lancip kayak antena gitu loh ya. Jadi itu lebih tajam dalam menangkap, bukan hanya menangkap hal-hal yang di materi, tapi juga yang ada di alam roh. Ukuran kepala mereka yang besar itu tidak lain disebabkan oleh kuantitas otak anak indigo yang lebih besar dari anak normal. Bahkan kening mereka pun lebih lebar dari anak kebanyakan. Selain itu telinganya anak indigo biasanya memiliki bentuk yang khas, yakni lebih lancip di bagian ujung atas cuping bawah yang menekuk. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kemampuan mendengar yang di atas normal. Ya, nah, anak indigo juga memiliki penglihatan yang lebih tajam. Ya, penglihatan yang lebih tajam daripada anak lainnya juga merupakan salah satu ciri-ciri anak indigo. Ya, pupil yang dimiliki anak-anak ini cenderung lebih besar daripada anak-anak biasa. Bahkan tatapan mereka juga akan ya terasa lebih tajam kalau melihat itu ya. Nah, ketajaman tatapan anak indigo ini dipercaya karena saat itu mereka kemungkinan sedang melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Jadi dia lihat dimensi rohnya. Menariknya lagi, di antara dua mata anak indigo biasanya terdapat tanda lahir yang bentuknya mirip bekas pukulan. Selain terdapat di antara kedua mata, tanda lahir ini juga bisa dilihat di dekat dahi. Dengan kemampuannya itu, anak indigo juga sering mengalami susah tidur karena kepekaannya terhadap suara maupun hal-hal yang dilihat. Ya, coba lihat saudara ya. Orang-orang yang mampu mendeteksi hal-hal yang tidak terlihat itu seperti yang dialami oleh Nabi Elisa. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan di atas sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa, perhatikan ya, melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyaknya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, nah, saudara, perhatikan. Persyaratan orang untuk melihat, ya enggak, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah ini, Elia berkata, jika engkau dapat melihat. Melihat apa? Melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi tantangannya cukup besar. Kalau kamu cukup bisa melihat, nanti aku diangkat. Ya, apa yang kamu minta, walaupun itu sangat-sangat gak masuk akal, ya, minta 2 bagian roh Elia ini, itu bisa kamu dapatkan kalau kamu bisa melihat nanti aku naik diangkat itu. Betul, Elisa bisa melihat. Ya, bisa melihat, Bapakku, Bapakku kereta Israel itu. Dan karena Elisa bisa melihat, makanya dia mendapatkan janji Tuhan tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, masih sedikit lagi ya. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika Elisa sudah mampu melihat,
ternyata dia juga mendidik murid-muridnya, ya loh. Bahkan mendoakan murid-muridnya supaya muridnya juga bisa melihat juga, ya. Nah, ya ini menarik sekali, ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Elisa itu ternyata spesialis mata. Dia butain mata orang, dia melekin mata orang, dia buka mata roh orang dan sebagainya. Masalah mata itu luar biasa buat Elisa. Kenapa? Pengalaman dia bisa melihat masuk pada dimensi roh itu membuat dia ahli di tempat itu, ya. 2 Raja-Raja 6:20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria, ya. Apa yang dilakukan Elisa? Ya enggak? Ini luar biasa, buka tutup mata orang, ya. Lukas 9 ayat 32. Nah, dalam perjanjian baru ternyata ada hamba Tuhan, murid Yesus juga, ya. Namanya Petrus. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Petrus dan 3 orang ini melihat Yesus, ya, pada waktu mengalami transfigurasi. Yang dilihat bukan fisiknya, ya. Nah, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kenapa tidak tahu? Nah, karena dia cuma melihat itu ada di dimensi roh. Tapi 3 murid ini, dia bisa melihat ketika Yesus berubah, ya, tubuh roh tersebut, ya. Ternyata mata roh tidak terlalu sukar untuk dibuka atau ditutup pada zamannya Elisa, ya. Hanya masalah hubungan Elisa dan Tuhan saja yang menentukan, bukan? Doa Elisa segera terjadi karena Elisa berada dalam posisi yang dekat dengan Tuhan. Urapan Elisa selalu kuat sehingga apa saja yang dia minta dengan mudah Tuhan mengerjakannya, ya. Nah, sekarang Anda lihat, kekristenan kalah dengan aliran kepercayaan. Para penganut aliran kepercayaan dan berbagai aliran spiritual lain mampu membuka mata roh mereka dengan melalui latihan-latihan fisik yang berkisar sekitar mematikan kesadaran materi mereka, lalu ganti melatih penggunaan kesadaran alam roh mereka berbulan-bulan lamanya. Ya, nah, sedang Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak perlu didoakan. Mereka memandang kemuliaan Tuhan. Musa dan Elia bersama-sama berjalan terus dengan Tuhan, bergaul dan bercakap-cakap dengan Dia, akan menaikkan level kemuliaan Anda sehingga kelima indera roh Anda juga akan, ya. Jadi membuka mata roh itu enggak harus didoain, ya. Naikkan levelmu. Ketika levelmu ada sama seperti dia, otomatis Anda akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, tak perlu seperti muridnya Elisa, harus dibuka sama si Elisa. Nah, sekarang tergantung iman masing-masing saja. Kalau iman untuk membuka mata roh, mesti butuh bantuan orang lain. Nah, itu imanmu. Tapi bisa juga otomatis. Anda naikkan level Anda, hari itu seketika Anda, matamu terbuka dan Anda jadi melihat. Amin. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah belajar tentang seluruh kebenaran tersebut, ya. Nah, saya harap Bapak Saudara, kita mulai jalin hubungan kita dengan Tuhan, ya. Untuk apa? Anda bisa mendeteksi banyak perkara di alam roh nanti. Makasih, besok kita akan lanjutkan untuk materi pelajaran kita yang lainnya, ya. Oke, Bapak Saudara, ya. Besok temanya adalah kelimpahan hidupnya, ya, kelimpahan hidupnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya.